Tindak pidana penjualan orang atau TPPO Polda Jawa Barat Cukup Hermin Okrani बनाया जाता है या Masih फिर berhasil मारपीट fenomena कोशिश किया जाता है mencapai 59 orang atau किया जाता है एंड TPPO. इसके अगेंस्ट हमारी कंट्री में कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है इनफैक्ट Saya mawar, sebelumnya saya itu adalah pekerja di salah satu klinik kecantikan sebagai konsultan. Saya sudah memiliki keluarga dan memiliki anak. Karena keterbatasan ekonomi, saya ditawarkan untuk bekerja di luar negeri. Bahwasannya caranya mudah dan hanya menggunakan password pariwisata. Saya berasal dari Natuna, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Desa Tanjung Kumbi. Saya tamatan SMA. Sebelumnya saya bekerja di kampung halaman sebagai ibu rumah tangga dan penjual kue dan makanan lainnya. Saya memiliki 2 anak, sekaligus sebagai tulang punggung. Kehidupan di Natuna itu nelayan, karena nggak ada pabrik gitu, nggak ada. Penduduk desa Tanah Lein adalah bermata pencaharian sebagai seorang petani. Mereka lebih banyak memilih untuk bekerja di sektor-sektor yang non pertanian. Bahkan pilihan yang berikut adalah pergi merantau keluar desa untuk mencari pekerjaan yang mungkin dianggap lebih layak daripada tinggal di kampung dan kerja kebun di kampung. Memang ada lapisan-lapisan persoalan yang kita tahu tapi memang itu rumit banget, nggak segampang yang kita pikirkan. Itu ada persoalan misalnya kemiskinan, ada persoalan itu tingkat pendidikannya rendah, ada persoalan situ lapisan sosial masyarakat, sistem budaya. Situasi ini kemudian dibaca oleh mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan untuk bisnis ini dan kemudian mereka menawarkan jasa-jasa untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang mudah, tidak terlalu lama, juga diiming-iming tentu dengan informasi yang tidak lengkap sehingga orang gampang sekali untuk meninggalkan kampung halamannya. Tetapi calo itu ternyata ada di kampung dan ada di sekitar kita. Jadi pola yang dipakai selama ini adalah ketika ada 1-2 warga yang ada di perantauan kembali ke kampung untuk mengunjungi keluarga. Ketika hendak kembali ke tempat perantauan, mereka membawa serta 1 bahkan lebih orang untuk ikut bersama mereka dan bekerja di perantauan. Tindak pidana perdagangan orang itu memang sudah terjadi sejak lama. Hanya kita mencatat ada peningkatan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Yang utamanya disumbangkan oleh kasus-kasus online scam. Jumlah negara tujuannya pun mengalami proliferasi. Yang dulu hanya ada di Kamboja, sekarang ada di Laos, ada di Myanmar, ada di Thailand, ada di Filipina, ada di Malaysia, dan terakhir kami mencatat juga ada di Uni Emirat Arab. TPPO ini bukan hanya terkait dengan kasus online scam. Ada bentuk-bentuk eksploitasi yang lain, seperti eksploitasi ketenaga kerjaan, eksploitasi seksual, dan juga penjualan organ. 3 hari saya di situ, saya diproses keberangkatan ke Timur Tengah. Saya nggak ada bikin dokumen apa-apa, nggak ada. Tapi langsung jadi sama mereka semua. Setelah 3 minggu saya di situ, baru saya dikirim ke Riyadh. Ternyata enggak, saya dikirim lagi ke kota yang pelosok kali di Najran. Di Najran itu serupanya saya itu dijual ke sana ke sini, jual ke sana ke sini. Per jam, kadang per hari, kadang per minggu. Pola online scam ini yang perlu kita pahami, bahwa mereka menggunakan teknologi online dan kemudian perusahaan-perusahaan itu beroperasi di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, gitu ya. Bahkan Myanmar beroperasi di wilayah konflik bersenjata. Terus selama di jalan itu aku kan chat-chatan terus kan. Ini abis itu mau kemana? Abis ini kamu jangan kaget ya. Pokoknya nanti kamu masuk hutan. Abis itu kamu nyebrang sungai. Ternyata situ ada perahu getek gitu. Aku suruh naikin koper, tapi nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri. Jadi harus merungkuk gitu. Harus kayak gini. Pas aku mau nyampe ke penyeberangan yang nyebrang ke sungai itu, aku nengok ke atas gitu, ada beberapa orang
pakai senjata laras panjang, bajunya tuh tentara, ada sekitar ada 7 orang di bukit-bukit itu. Kalau kami nggak pergi kerja, kami di situ nggak dikasih makan. Pernah saya mogok nggak kerja karena gaji nggak dibayar. 1 hari 1 malam itu, 1 hari 1 malam itu nggak dikasih makan. Pulangnya itu di borgol. Oh, kami lagi diangkut sama polisi Arab Saudi. Insya Allah 2-3 hari lagi kita akan pulang terbang ke Indonesia. Jika seseorang WNI sudah masuk dalam sistem Portapudli WNI, maka serta-merta yang bersangkutan akan menjadi bagian dari sistem pelindungan kita di luar negeri, yaitu aplikasi Safe Travel. Di aplikasi Safe Travel itu ada satu tombol ya istilahnya yang kita namakan sebagai emergency button. Jadi kalau ada kondisi darurat terjadi oleh WNI kita yang sedang bepergian ke luar negeri, pencetlah emergency button tersebut, maka yang bersangkutan itu akan terkoneksi dengan perwakilan Republik Indonesia terdekat untuk melaporkan kasusnya dan kemudian nanti akan dibantu tindak lanjutnya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh negara dalam 2 bulan terakhir ini ya, menunjukkan satu kemajuan lah, atau suatu perubahan lah yang signifikan. Kalau kita mau bandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya ya. Karena sejak Pak Jokowi pada akhir bulan Mei kemarin memerintahkan Kapolri untuk membentuk Satgas, kemudian melakukan upaya-upaya serius terhadap perdagangan orang ini, kita melihat satu hal yang ya memberi harapan kepada kita tentang kehadiran negara di tengah situasi ini. Aku sambung menelpon pihak KBRI. Pertama itu aku nggak berani telepon, aku cuma berani chat. Aku bilang selamat siang Pak, saya Mawar, saya dari kota ini, saya sudah berada di sini sekian bulan. Terus saya ceritakan kronologinya gimana sama data saya, data KTP saya kirimkan. Responnya langsung hari itu juga direspon sama pihak KBRI Yangon. Pada saat itu aku bener-bener udah nyerah, aku udah berpikir mau selamat atau enggak, yang penting aku udah ninggalin jejak. Aku udah mikir gitu, kalau misalkan sedih, kalau misalkan aku mati atau apapun itu, atau gak bisa pulang atau gak ketahuan kabarnya di mana lagi, tolong samperin keluarga saya atau anak saya, aku bilang gitu. Karena orang-orang yang ada di Miyawadi itu bukan orang biasa. Mereka tuh dari berbagai negara dan punya anak buahnya di mana-mana. Mudah untuk dia menghilangkan orang. Jangankan di Miyawadi, di Indonesia pun bisa dia musnahkan. Yang dia ancam gitu, yang dia omongin. Saya berterima kasih kepada pihak-pihak Kementerian Luar Negeri yang sudah menolong saya dan memulangkan saya kembali ke Indonesia. Terima kasih banyak atas perjuangannya, kerja kerasnya, hingga saya bisa pulang dengan selamat. Untuk yang anak-anak muda lah, orang bilangnya lebih baik itu tuntut ilmu sebisa mungkin, terus cari kerja di negeri sendiri, biarpun gajinya nggak terlalu besar. Terus kalau memang nggak mencukupi kebutuhan ekonomi, kalau memang itu terpaksa, ya carilah lowongan kerja luar negeri yang PT-nya merekrut secara legal kayak gitu.